Bro and sis, shalom. Salam sukacita, tetap semangat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harjito, dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini Sabtu 2 April 2022, saya akan menyampaikan renungan dari kitab Yeremia, pasal 11, ayat 18 sampai 20. Dan saya beri tema, Allah melindungi hambanya. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembelaanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Pada mulanya, Yeremia tidak pernah berprasangka buruk terhadap orang-orang Anatot yang dilayaninya. Namun Tuhan yang membukakan kebusukan hati mereka kepadanya. Mereka bersepakat melenyapkan Yeremia agar suara kebenarannya tidak lagi terdengar. Dengan demikian, amanlah hidup mereka dalam dosa. Namun Tuhan yang menguji batin dan hati mereka membongkar semuanya. Setelah Yeremia mengetahui semuanya, ia kembali menyerahkan perkara dan hidupnya pada Tuhan. Inilah langkah tepat yang telah diambil Yeremia, karena ia yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan mendatangkan hukuman dahsyat atas mereka pada waktu yang telah ditentukannya. Jaminannya atas hidup hambanya yang setia melakukan kehendak dan perintahnya memang sungguh nyata. Kemanapun dan apapun yang hamba sedang lakukan di garis kehendaknya, tidak pernah ditinggalkannya sendirian. Tuhan memang tidak pernah berjanji membuat langkah hambanya ringan dan lancar. Justru di jalan yang berliku-liku dan penuh tantangan, janji perlindungannya menjadi indah dan sangat melegakan. Orang yang takut akan Tuhan pasti menuai sukacita. Sikap ini makin lengkap bila disertai penyerahan diri seutuhnya kepada kehendak Tuhan. Inilah sikap yang Tuhan sangat menyukainya. Tuhan akan selalu menunjukkan jalan yang benar. Bahkan, Tuhan membela orang beriman terhadap rencana jahat orang fasik. Bro dan sis, saya akan membagikan pengalaman iman. Saya sebagai pengurus lingkungan berusaha dan belajar melayani warga sesuai dengan karakter Kristus. Warga saya bermacam-macam karakter. Salah satu warga, orang tuanya dipanggil Tuhan. Saya diberitahu dan bergegas ke rumahnya untuk turut berbelasungkawa dan membantu merawat jenazah.
Sebelum sampai di rumahnya dalam perjalanan, bertemu warga lainnya dan diberi informasi bahwa yang meninggal karena positif COVID-19. Dan saya berusaha mencari kebenaran ke rumah sakit di mana beliau dirawat. Ternyata benar positif COVID-19. Saya berbagi tugas dengan warga lain untuk mengurus prosedur keberangkatan jenazah ke luar kota. Saya berusaha sesuai dengan kemampuan saya untuk membantunya. Akan tetapi warga tersebut tidak menerimanya karena dia yakin orang tuanya meninggal bukan karena positif COVID-19. Sesuai dengan prosedur, menghimbau kepada warga untuk tidak hadir di rumah duka. Cukup mendoakan dari rumahnya masing-masing. Nabi Yeremia mengingatkan saya agar berusaha dan belajar melakukan kehendak Tuhan meskipun jalannya berliku-liku dan penuh tantangan. Orang yang takut akan Tuhan pasti menuai sukacita dan kedamaian. Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari melakukan kehendak Tuhan meskipun jalannya berliku-liku, penuh tantangan yang mewarnai pelayanan kita? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, pengasih dan penyayang, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing, menyertai, dan memberkati kami untuk berjalan dalam garis kehendak-Mu. Meskipun tantangan dan pergumulan mewarnai pelayanan kami yang berasal dari warga yang kami layani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro dan sis, Shalom. Salam sukacita, tetap semangat,